Hi students, welcome to Comfort Session Podcast, a comfortable conversation with Surabaya Cambridge School. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Bapak Erik Pramono di sini. Halo. Halo. Saya panggilnya apa nih, Papa Erik atau Pak Erik boleh ya? Pak Erik aja. Boleh. Pak Erik adalah seorang ayah dari 4 orang putranya. Betul. Putra semua ya Pak ya? Putra semua. Mantap. Dan beliau adalah seorang founder dari Evodemi, betul ya? Digital Advertising Agency. Dan juga beliau juga mengajar entrepreneurship di Gereja GMS. Ya. Apa kabar Pak Erik hari Baik, ini? Luar baik. biasa. Nah, Pak Erik, Ya. putranya usianya terpaut berapa iya. jauh tuh? Banyak sekali loh di era sekarang, Ya. ada keluarga yang punya 4 putra begitu. Iya, langka. Iya, biasanya kan 2 gitu kan Ya, ya. 6 ada. Iya, Yang 6 tuh. Yang paling besar usia berapa Pak? Jadi yang besar itu sekarang 14. Terus ya nomor 2 12. Oke. Deket ya. SMP dan SD ya, betul ya. Iya, tapi dua-duanya SMP. Oh, sudah di SMP. 3 sama 1. Terus kemudian yang nomor 3 itu 9 tahun. Ya, yang kecil masih di bawah 2 tahun. Oh, I see. Wah, baru setahun ya berarti ya. Iya, iya. Nah, luar biasa. Pak, mungkin yang kita akan bawakan di sesi kali ini adalah karena kita akan menyambut Hari Ayah Nasional. Oke. Nah, kalau menurut Pak Erik, sebagai seorang papa di rumah, peranan papa itu seperti apa sih, Pak? Peranan papa ya jadi papa ya. Bagi tugas sama mamanya, tapi Gitu ya. peranan papa. Karena sebenarnya kan anak itu kan lihat dua-duanya ya. Kan saya membayangkan jadi anak itu ya. Nah, kalau kita mau berempati dari sudut pandangnya anak, ya pasti dia nyari sesuatu dari papanya, dia nyari sesuatu dari mamanya, pasti. Nah, ya tugas kita ya provide yang harusnya dari papa dan yang mama nggak bisa kasih gitu kan. Ya itu ragamnya macam-macam sih, Iya. Cuman biasanya itu karena pekerjaan saya ini kan, jadi basically kan saya ngajar entrepreneurship ya. Betul. Kemudian pekerjaan saya itu banyak di marketing dan advertising. Dan kunci kita itu selalu adalah bagaimana kita tuh harus memahami yang sebelah sana. Jadi lawan bicara kita. Iya, Gitu. betul. Nah, pada waktu kita itu jadi ayah, sebenarnya kan beda ini, jadi ayah sama jadi suami beda ya. Iya. Kalau jadi ayah itu kita harus memahami sudut pandangnya anak-anak. Sama kalau misalnya kita jadi guru, jadi dosen gitu ya. Kita harus memahami sudut pandangnya yang belajar gitu. Nah, banyak orang itu nggak seperti itu. Nah, akibatnya dia nggak bisa melakukan fungsinya dengan baik. Saya guru, tapi dia nggak peduli. Misalnya muridnya itu ngerti atau nggak dia ngajar itu kan. Nah, dia nggak mungkin jadi guru yang baik, gitu kan. Sama seperti orang tua, kalau dia nggak bisa memahami perasaan anaknya ataupun sudut pandang anaknya, dia pasti nggak mungkin jadi orang tua yang baik. Menurut saya itu sih, itu kunci nomor 1 dan ya mesti bagi tugas sama istri. Dan untuk hot issue sekarang di Indonesia lagi viral nih Pak, karena kita sudah dinyatakan peringkat 3 dari fatherless country atau Bangga negara dong ya, yang, peringkat 3. waduh, tapi kan Ya jelek ya. buruk ya Pak ya, Ya. iya. Atau negara yang masyarakatnya memiliki kecenderungan tidak merasakan keberadaan atau keterlibatan ayah dalam parentingnya seperti itu. Kalau menurut Pak Erik, kenapa sih Pak kok sampai hal ini tuh terjadi? Ya kan basic kan tadi kan, tidak merasakan keberadaan. Sama kalau misalnya kita sebutlah murid ya. Murid kan dia harus merasakan keberadaan gurunya. Cara paling gampangnya dia datang ke sekolah. Di sekolah ada gurunya kan begitu. Nah, kalau anak merasakan, ini baru merasakan ya, belum peduli ya, merasakan. Anak merasakan ada orang tua di rumah, ya kan? Kan nggak mungkin anak nyari orang tuanya di pasar atau di mana kan? Orang tuanya harusnya ada di rumah kan? Ya berarti ayahnya ini harus ada di rumah. Nah, menurut saya segala macam bentuk survei ataupun studi itu agak bias memang. Jadi memang kan Indonesia ini kan fokusnya banyak masih di Pulau Jawa. Iya. Jadi kan saya kok enggak terlalu percaya ya maksudnya hasil itu bahwa itu merefleksikan Indonesia bagian lain ya. Tapi kalau kita lihat kesibukan orang di Jawa gitu ya. Itu memang kan orang itu kan sibuknya kan nyari nafkah ya. Jadi tugas ayah itu kan nyari nafkah.
Tapi itu bukan tugas utama. Bingung nggak? Enggak. Biasanya kan kalau kita tugas semua orang adalah mencari nafkah, pasti ya. Istri itu tergantung suaminya, dia mau istrinya juga mencari nafkah atau tidak. Nah, yang ketiga, begitu punya anak, nah ini kunci. Begitu punya anak, kita tuh punya tugas menjadi seorang ayah ya, seorang bapak yang seumur hidup. Gitu. Jadi karena hubungan antara orang tua dan anak itu seumur hidup. Sekali saya punya anak, ya selamanya dia anak saya, dan anak saya kan menganggap saya itu papanya selamanya. Nah, problemnya kan orang tidak merasa punya anak itu mungkin tugas, atau bukan tugas ya, tanggung jawab yang seumur hidup. Dan mereka mungkin tidak menganggap itu bahwa itu hal yang terpenting. Jadi kalau saya pendekatannya semuanya tidak tergantung zaman. Jadi misalnya gini, dari zaman dahulu kala ya, dari zaman Adam dan Hawa kan selalu ada orang tua dan anak, selalu kan, sampai sekarang kan. Itu satu-satunya yang membuat manusia ini tetap ada kan, karena ada orang tua dan anak. Ya, gak peduli zamannya mau apa, zaman ada internet, gak ada internet, gak ngefek. Ya, nah, at the same time, berarti kan kita harus tahu juga apa yang membuat hubungan orang tua dan anak ini ada dari generasi ke generasi gitu kan. Dan itu menurut saya gak ada hubungannya juga dengan tadi mencari nafkah. Iya. Jadi kalau saya percaya gini sih, ada podcast nih ceritanya. Jadi ini podcast ya, sangat amat relate ya. Jadi ada podcast satu yang saya suka dengar itu ya. Dia tuh selalu bilang gini, kalau itu interview gitu ya, dia selalu bilang gini. The first question yang dia tanya itu adalah, what would you like to be known for? Jadi misalnya kamu pengen dikenal orang seperti sebagai apa? Iya, gitu kan. That's the first question. Nah, itu saya listen to many episode. Jadi saya tuh lihat dari orang jawabnya. Nah, dari orang, cara mereka menjawab itu beda-beda. Ada yang orang mengasosiasikan diri dengan kerjaan. Saya pengen dikenal sebagai orang seperti ini kan. Berarti kan yang penting dalam hidupnya dia adalah pekerjaan. Tapi ada yang jawabannya itu sangat amat dalam. Dan itu akan mau nggak mau akan membuat interviewernya yang bertanya ini mulai untuk framing the questions. Oke, jadi yang penting bagi dia ini, maka saya akan nanya ini. Yang penting bagi dia itu, maka saya nanya itu. Itu pertanyaan pertama. Nah, terus saya tuh berpikir lama gitu kan. Kalau saya ditanya itu saya jawab apa, ya kan? Sama kan? Dan memang itu pertanyaan itu lama, karena berpikir lama ya. Karena zaman sekarang itu kan nanti kita bahas ya, bahwa banyak orang itu nggak mikir ya, jarang mikir itu. Padahal kita dikasih Tuhan otak itu untuk berpikir itu, bukan untuk mengingat ya. Nah, kalau saya jawabannya gini, what would you like to be known for? Kalau jawabannya adalah, saya cuma pengen dikenal oleh, itu penting, oleh anak-anak saya, karena oleh itu penting. Saya nggak ngurus oleh tetangga kan ya, buat apa? Tetangga saya bisa ganti kok ya. Jadi oleh anak-anak saya sebagai ayah yang baik. Itu susah loh. That is very very difficult. Saya nggak kepengen dikenal anak saya sebagai orang yang sukses dalam pekerjaan, orang yang duitnya banyak, orang yang bisa ngajak anaknya jalan-jalan. No. Menjadi ayah yang baik itu sangat amat susah. Ya pasti. Sehingga, jadi bagi saya keberhasilan itu apa? Keberhasilan adalah pada waktu saya bisa memenuhi tadi tujuan hidup saya adalah menjadi ayah yang baik. Nah sekarang nggak mungkin toh jadi ayah yang baik tapi nggak ngasih makan anaknya. Ya kita kerja. Cuman kerja itu bukan segalanya. Ya kan? Ya ini basic tergantung kita percaya gimana ya. Percaya bahwa Tuhan tuh yang kasih berkat. Jadi nggak mungkin kita tuh kerja setengah mati terus kita dapat sesuatu. No. Jadi kita harus mau mengakui kedaulatan Tuhan bahwa Tuhan yang kasih berkat. Nah, tugas kita adalah mengelola. Itu kalau secara individu. Tapi secara orang tua, itu jelas. Tuhan itu kasih anak kita. Sehingga Tuhan itu mau bahwa kita itu yang take care anak-anak tadi, yang bisa mendidik mereka. Karena sebenarnya pendidikan itu bukan pengajaran. Jadi pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran kan kita belajar ya. Pendidikan itu kan kita berbahas tentang dasar-dasarnya bagaimana dia bisa menjadi manusia yang baik ya. Tata krama begitu. Ya itu nanti kita bahas juga. Tapi basically dia menjadi manusia yang baik. Nah,
untuk bisa menjadi manusia baik itu pendidikan itu tidak untuk di outsource. Jadi kalau kita lihat di literatur manapun ya, kalau saya kan di Alkitab ya, di Alkitab itu kita belajar bahwa nggak ada namanya pendidikan itu di outsource. Pendidikan itu ada tanggung jawab orang tua, 100% orang tua. Kalau kita minta bantuan sekolah, dalam kasus ini sekolah, kita tuh minta bantuan. Jadi sekolah itu adalah partnernya kita untuk mendidik anak. Tapi bukan terus kita serahkan ke sekolah, titip anak ya, nanti kalau sudah tolong anaknya dibikin jadi pinter, habis itu bermoral gitu kan ya. Ya enggak kayak gitu cara kerjanya. Kita tanggung jawab utama. Karena di sekolah oke lah, sekolah sekarang lama-lama panjang yang kebaca 7 jam ya misalnya. 7 jam 8 jam. Nah, kalau kita nggak mau anak kita itu terpengaruh dengan sekolah, serius ini terpengaruh dengan sekolah, ya kita harus spend more time. 8 jam ya, kita yang 8 jam. Nah, kalau saya ngakalinya gini. Saya antar dan jemput anak sebisa mungkin. Karena menurut saya waktu itu paling penting. Jadi kebetulan anak saya cowok semua ya. Jadi kan nanti kan mereka jadi ayah sendiri-sendiri kan. Nah, ya berarti mereka sangat penting bagi mereka itu untuk tahu maksudnya jadi ayah itu seperti apa. Nah, regardless nanti misalnya gini. Misalnya jadi ayah itu dia misalnya anak-anak saya ini menganggap saya ayah kurang baik. It's okay. I'm okay. I'm fine gitu ya. Tapi berarti mereka harus lebih baik gitu kan. Jadi paling enggak saya nge-set satu standar yang paling enggak mereka harus lebih dari saya. Saya pasti ada kurangnya, tapi harapan saya ya saya bisa nge-set satu standar yang mana mereka bisa lebih dari saya. Nah, caranya adalah mereka lihat, nanti kan keberadaan loh. Mereka lihat figurnya. Jadi nomor satu menurut saya tidak ada quality time tanpa quantity. Jadi harus ada waktu yang cukup. Nah, pertanyaan saya tadi kan fatherless lagi, ayah-ayah ini kemana? Gitu kan. Itu satu. Yang kedua, sudah ada quantity time, ada waktunya. Nah, di waktu ayahnya di rumah itu ngapain? Nah, saya tahu, saya pernah kerja di Jakarta, jadi saya tahu. Kalau misalnya kita ngomong ambil studinya di Jakarta, itu pasti susah. Karena apa kan kayak misalnya gini, double income. Suami kerja kemana, istri kerja kemana, anak sekolah kemana, sampai rumah, itu sudah malam sekali. Besok pagi harus di-start. Jadi ya masuk akal kalau tidak ada keberadaan. Nah, atau posisi papa di rumah tapi nge-game mulu. Ya mungkin dia capek, ya, kita bisa mengerti. Tapi kan kalau mulu itu ya kan ya susah. Jadi menurut saya dulu mempertimbangkan untuk bikin keluarga di Jakarta itu saya pertimbangkan. Tapi saya bilang enggak bisa. Jadi ya ada hal-hal yang saya harus korbankan dengan tidak tinggal di Jakarta, tidak cari nafkah di Jakarta itu ada banyak. Tapi at the same time karena saya enggak mencari nafkah, fungsi saya adalah saya mau membangun keluarga. Nah menurut saya tempat ini enggak cocok untuk membangun keluarga. Ya sudah, saya tidak tinggal di situ. Ya simple as that. Tapi kan tidak banyak orang mau ngambil resiko ya. Bukan, ngambil pengorbanan. Pengorbanan itu tidak bisa. Jadi ya memang lama sih menurut saya. Saya mungkin akan jadi ayah sampai ya seumur hidup tadi kan, bukan cuma sampai anaknya usia tertentu. Ya, itu yang pertanyaan tadi. Kenapa kok Indonesia dibilang fatherless? Ya fathernya kagak ada, itu kan kembangannya. Yang kedua, fathernya ada tapi dia tidak spend sama waktu sama anaknya. Ya. Yang ketiga adalah fathernya sendiri nggak ngerti bahwa father itu adalah sebuah kontrak, sebuah tanggung jawab yang seumur hidup. Ya kan? Nah, yang keempat yang paling penting adalah fathernya itu nggak ngerti gimana cara father yang baik. Karena menurut saya untuk semua profesi di dunia ini itu ada sekolahnya, tapi untuk menjadi seorang ayah nggak ada sekolahnya. Pernah tanya kenapa? Kenapa, Pak? Nah, ya itu dia. Nah, itu pertanyaan saya berikutnya. Karena setelah kita ngobrol dan saya lihat pemaparan Pak Erik untuk menjelaskan peran ayah itu sebenarnya apa. Ini yang menarik buat saya. Apakah Pak Erik mendapatkan insight menjadi ayah yang baik itu dari mana, Pak? Apakah dari seminar atau membaca buku atau pengalaman pribadi menurut dari orang tua terdahulu? Ya, ayah pertama itu Adam. Ya kan? Ya, kita belajar aja dari sejarah ya. Sejarah paling gampang kan yang ditulis semua adalah di Alkitab. Itu belajar di sana. Ada banyak ada banyak cara-cara parenting di sana yang jelas-jelas Alkitabiah. Yang kedua, kita juga bisa lihat mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi kan tidak semuanya bagus ya. Dan kita juga contoh-contoh yang jelek. Yang ketiga ya dari keluarga sendiri kan, jadi dari papa, hubungan papa sama papanya lagi. Itu kan kita bisa lihat sendiri ya. Maksudnya
kita sebagai keluarga kita bisa lihat orang tua kita kayak gimana, orang tuanya, hubungan antara orang tua kita dengan orang tuanya lagi, ya memang itu part of keluarga menurut saya. Nah, sama lah seperti kayak gini lah. Kita ngomong yang sederhana dulu ya. Misalnya kita mau menikah gitu kan ya. Pada waktu kita mau menikah itu kan kita melihat keluarga seperti apa yang kita mau bikin ya, itu kan pertanyaannya. Nah, kita nggak bisa lihat, kita cuma bisa lihat keluarganya kita, bagaimana kita dulu hidup, dididik di dalam satu keluarga, kita ngomong keluarganya ya kayak gini. Nah, at the same time istri misalnya dia punya pandangan, oh keluarga itu ya kayak gini, berbeda, betul, berbeda, it's okay. Tapi kan pada waktu kita menikah itu kan akhirnya kita punya rencana kan, kita punya gambaran. Aku maunya keluargaku kayak gini, it's okay. Misalnya nggak seperti papaku, kamu nggak seperti mamamu, it's up to you. Pokoknya kita tahu yang satu lagi. Tapi kita nggak mungkin dong ngambil contoh itu dari saya pengen loh kayak keluarga tetangga itu, keluarga itu. Menurut saya nggak pernah bisa. Itu apalagi kalau misalnya kita ngambil mentor, nah ini penting. Ini berikutnya lagi adalah mentor. Kita ngambil mentor yang usianya nggak jauh beda. Jadi saya ada mentor yang gini deh. Saya kan ngajak entrepreneurship ya, nah, gampangnya gitu ya. Saya pernah belajar di Amerika belajar tentang entrepreneurship dan bagaimana mengajarkan entrepreneurship. Nah, di sana itu dia bilang gini, semua entrepreneur sukses itu mereka itu punya personal board of advisor. Jadi mereka punya satu dewan penasehat personal. Bukan bisnis nih, personal. Nah, dia bilang setiap orang itu harus punya itu kalau mau sukses. Nah, Indonesia bisa macam-macam, bisa ada orang militer, bisa ada orang gereja, bisa ada orang apa. Nggak harus semuanya bisnis, tapi kita punya orang-orang itu yang kita bisa tanya kalau misalnya ada sesuatu. Nah, range-nya sebenarnya antara 5 sampai 15 kalau bisa. Nah, saya ada satu mentor yang memang saya nyari usianya 10 tahun lebih tua dari saya. Harus itu minim. Dan kalau enggak mentornya umurnya 2 tahun lebih tua ya enggak efek. Secara pengalaman begitu. Iya, pengalaman hidupnya kan jauh. Jadi ya kita nyari yang semakin tua semakin baik. Ya. Serius, semakin tua semakin baik. Problemnya kan adalah kita ini enggak mau dengar apa yang kata orang tua. Karena orang bilang kan orang tua makan asam garam gitu ya. Ya, jadi pengalamannya udah luar biasa lah ya. Nah, kalau saya sih, saya sangat amat suka belajar. Tapi belajar yang paling penting itu adalah belajar dari pengalaman orang lain. Karena kita enggak harus kehilangan duit, kehilangan darah, kehilangan keringat, enggak usah. Kita cuma tinggal dengerin aja. Asal kita mau denger, kita bisa belajar banyak. Tuh. Jadi menurut saya kalau ditanya dari mana figur-figur itu, bisa sih memang dari keluarga sendiri. Makanya kita harus jadi contoh yang baik, role model ya. Salah satu tugas saya adalah menjadi role model yang baik. Supaya nanti anak-anak itu mereka tidak trauma tapi malah kepingin bikin keluarga yang sehat. Ya, yang kedua ya menurut saya dari Alkitab itu sudah banyak contoh sekali. Ya, kita tinggal baca. Nah, yang ketiga ya kita pilih mentor yang jelas-jelas keluarganya sehat. Contoh gini lah, nggak mungkin kita belajar bisnis dari orang yang rugi atau orang yang ya rugi masih tidak apa-apa lah, yang gagal bisnisnya berkali-kali gitu kan ya. Ya, nggak mungkin dong, kita pasti cari dari yang sukses kan kita tanyanya. Nah sama, kita tinggal lihat aja keluarga-keluarga yang sukses, yang kita bisa lihat tuh dari hubungan dia, misalnya ayah ini ya, hubungan dia sama istri gimana, hubungan dia sama anak-anak gimana. Biasanya dilihat dari anaknya ya Pak. Ya kalau itu sangat amat harmonis segala macam, ya kita perlu belajar dari dia. It's okay gitu, jangan terlalu sombong bahwa apa namanya ya, kalau cowok biasanya kan kaitannya sombong, jangan terlalu sombong sampai kita tuh nggak mau dengar. Jadi kita tuh harus mau humble enough untuk mau belajar. Nah, tinggal pertanyaan berikutnya, kalau misalnya nggak tahu, lupa di mana cari keluarga harmonis, ya jawabannya ya di tempat yang kamu bener lah nyarinya ya, jadi nggak di tempat yang lain-lain ya. Misalnya contohnya di gereja atau di mana, cari komunitas, cari yang benar yang mana kan kita jadi tahu kan. Ya, menurut saya gitu sih. Ya. Itu kalau orang sudah tahu bahwa dia punya tanggung jawab sebagai ayah dan dia mau menjadi ayah yang baik, maka dia akan belajar bagaimana caranya menjadi ayah. Ya, benar ya? Mantap Pak. Iya. Nah, kalau seumpama kita berbicara tentang patriarki Pak, dimana kalau di Indonesia kan melekatnya adalah ayah tugasnya cari kerja aja, ngurus rumah, mendidik anak, merawat anak, itu urusan ibu atau mama. Nah, menurut Pak Erik, untuk di zaman sekarang ini apakah masih relate seperti itu Pak? Menurut saya gini ya, kita tuh harus berani untuk adaptasi. Ya, itu kan template ya, itu kan template ya. Jadi kan kita harus adaptasi. Jadi template-nya cowok nyari duit gitu kan, cewek di rumah aja template-nya. Belum tentu ada cowok-cowok yang
bisa. Jadi saya sama istri saya itu sangat amat menarik, maksudnya karena dulu ada film ya, lama sekali waktu zaman saya itu, saya nggak tahu ya, maksudnya kalau audiensnya para parents pasti tahu. Ada film namanya Growing Pains. Ya. Film Growing Pains itu ada di TV lokal dari RCTI atau di mana itu. Growing Pains itu cerita pasangan suami istri ini punya anak 3 kalau nggak salah ya. Tapi pada saat itu mereka itu take turns. Jadi pada waktu itu suaminya ini jaga rumah, jadi bapak rumah tangga. Ya. Terus istrinya ini kerja karena dia memang lagi mau meniti karirnya dia. Itu menurut saya adalah contoh yang bagus sekali. Ya. Maksudnya kita itu kalau cowok kan kita selalu kayak minder ya kalau misalnya istri itu pendapatnya lebih gede. Ya kalau gengsi nggak penting sih. Ya jadi gengsi itu nggak pernah penting ya. Makan tuh gengsi kalau mau ya. Jadi gengsi itu nggak bisa ngasih makan kita ya. Jadi kita tuh perlu ada namanya itu bukan rendah diri, tapi kita tuh harus beri kesempatan ke istri kalau memang dia memang penghasilannya lebih. It's okay. Saya rasa itu okay. Tapi itu kan pasti ada time frame-nya. Karena naluri seorang ibu itu nggak bisa jauh dari anak itu. Ya, nanti kita lihat nanti ya. At the same time, pada waktu film Growing Pains itu ada seasonnya ya, sampai season tertentu, akhirnya switch ini. Ya, akhirnya switch, jadi akhirnya si ibu ini akhirnya berhenti dari karirnya. Nah, tinggal bapaknya yang cari duit. Iya. Nah, kalau saya sih memang nggak pernah sampai kejadian seperti itu ya, tapi saya sangat amat paham hal itu. Jadi istri saya itu pendapatannya jauh lebih baik dari saya. Gampangnya begitu ya. Nah, tapi hubungan kita yang masih oke-oke saja gitu maksudnya. Nah, caranya sih kan kita nggak boleh rendah diri. Karena saya tahu ujung-ujungnya kan pasti masalahnya itu naluri seorang ibu itu pasti akan dekat dengan anaknya. Nah, sekarang istri saya sudah nggak kerja. Gitu kan, dia sudah keluar karena dia merasa capek juga kan. Jadi karir meskipun duitnya banyak, tapi kan tekanan juga banyak. Ya, akhirnya dia berhenti. Nah, akhirnya ya saya yang harus bisa cari nafkah sendiri kan, berarti kan dari double income jadi single income. Menurut saya tapi itu sangat amat oke. Nah, jadi kan kita yang harus bisa terima kejadian-kejadian seperti itu, terima. Karena banyak sekali kasusnya adalah cowoknya jadi minder, cowoknya jadi rendah diri gitu kan. Jadi akhirnya keluarganya tambah enggak karu-karuan cuma karena masalah duitnya. Yang kedua itu masalah pendidikan. Jadi kita kan saling kenal ya. Kita sama istri itu kan saling kenal ya. Jadi kita tuh sama-sama kenal, kita tuh yang paling penting adalah bukan achievement. Jadi ini paling penting. Saya ngajar banyak ke anak saya ya. Jadi achievement itu tidak pernah penting kalau misalnya the standard atau the goal itu is set by others. Jadi kita yang harus set sendiri goalnya, kita maunya apa. Ya, jadi yang kedua misalnya being normal itu is not important gitu. Karena what is normal is just like what everybody thinks gitu kan. Nah, yang paling penting adalah the people yang kita paling care. Jadi saya itu tidak pernah penting dicap orang apapun, saya tidak peduli. Karena mereka tidak ngasih makan saya kan ya. Sama jangan ya. Jadi saya paling penting adalah bagaimana keluarga saya menilai saya. Istri saya ngomong saya ini kayak gimana. Anak-anak ngomong saya. Itu yang paling penting. Nah, itu saya ngajarkan ke mereka bahwa nggak penting pendapat orang lain, itu nggak penting, normal itu nggak penting, achievement itu nggak penting, yang penting adalah goal. Pak Erik sendiri kan tadi udah spill sedikit tuh caranya untuk membagi waktu antara bekerja dan juga merawat dan mendidik anak. Kan tadi udah cerita ke Sisil kalau selalu menyempatkan pagi dan untuk antar dan jemput sekolah, betul ya Pak? Betul. Mungkin ada cara lain Pak, maksudnya dari sisi Pak Erik sendiri nih, karena Sisil tahu Pak Erik juga sibuk untuk dengan digital advertising agency-nya dan juga nanti mengajar di weekend, betul ya? Nah, gimana cara Bapak untuk manage atau memprioritaskan antara pekerjaan dengan merawat dan juga mendidik anak? Jadi penting ini, saya nggak kerja ikut orang, itu penting sekali. Jadi saya ini nggak bikin bisnis yang maunya suksesnya luar biasa, itu juga nggak. Nah, ini penting. Jadi punya kebebasan waktu ya, betul, Pak? Jadi kalimatnya gini, kita itu ada satu orang di Amerika juga ya, namanya itu, dia orangnya namanya Chase W. Reeves ya. Orang ini itu dia mendidik banyak entrepreneur gitu. Nah, dia ngomong bahwa you need to think about your business, what kind of business are you trying to create. Jadi kamu mau bikin create apa gitu kan ya, misalnya bikin bisnis yang super sukses kayak Gojek, kayak startup gitu ya. Aku lihat umur juga kan ya, nggak masuk akal kita mau bikin kayak gitu ya. Karena itu 10 tahun lebih lah untuk bikin itu. Nah, aku bilang, or you want to create a lifestyle business. Jadi bisnis yang aku buat ini adalah bisnis lifestyle, bukan bisnis yang mengikuti lifestyle.
orang lain. Orang kan mikir, oh berarti jualnya baju gitu ya. Bukan. Jadi bisnis ini itu ngikuti lifestyle-ku. That's the kind of business yang aku bikin. Nah itu definisi itu nggak ada dari mana-mana. Dari komunitasnya dia yang saya tahu itu komunitasnya J-Shrifts ini yang bikin. Jadi I'm creating a lifestyle business, which is a business that follows my lifestyle. Jadi contoh, kan tadi aku antar anak-anak sekolah ya, pagi. Jadi aku 7:30 sudah sampai kantor. Ya, jadi masuk paling pagi. Itu juga pengorbanan itu, masuk paling pagi ya Pak? Kok bisa? Kan saya karena yang lain-lain kan misalnya kantornya jam 8 gitu. Kan saya yang ngatur dulunya. Iya. Luar biasa. Iya, saya ngatur dulunya maksudnya. Kan jadi saya 7:30 nyampe kantor. Kalau saya sih enggak peduli sih. Yang lain mau masuk jam berapa saya enggak peduli. Cuman maksudnya saya datang 7:30. Nanti kalau jemput anak-anak kadang-kadang ada, biasanya rata-rata kan pulang jam 2:30 ya. Iya. Tapi kadang-kadang kayak minggu ini banyak pulang jam 12 atau pulang. Ya jam 12 saya jemput anak. Saya bilang, saya pulang ya. Itu. Nah, jadi hari saya selesai di kantor. Tapi kan saya masih, ya Pak pulang kerjaan masih bisa lah ya. Kerja di rumah masih bisa. Di kontak juga. Iya, enggak masalah. Jadi kalau saya itu banyak sekali problem-problem yang susah. Yang perlu berpikir sampai lebih dari 1 hari. Kalau kita enggak banyak problem-problem itu, berarti hidup kita itu enggak cukup berarti. Jadi kita tuh harus banyak berpikir yang lama mikirnya. Belum selesai, ya belum selesai, enggak apa-apa. Jadi kita punya catatan ya, saya ada catatan. Jadi ini adalah problem-problem yang memang saya belum selesai mikir. It's okay loh, enggak selesai mikir, it's okay. Tapi jangan terus enggak diselesaikan. Iya. Tapi kita harus put more time into thinking gitu. Nah itu juga yang anak-anak saya kan adalah mereka ini harus bisa jadi independent thinker. Jadi it's not about what I think atau what Papa thinks atau what Mama thinks. I always ask them, what do you think? Semua masalah saya ada di apa ya? Yang kita lihat kadang-kadang di jalan saya nyetir sambil ngobrol, what do you think about this? What do you think about this? What do you think? What do you think? What do you think itu paling penting. Menurut saya, karena saya mau mencetak independent thinker. Betul. Mereka harus bisa berpikir sendiri. Menurut saya orang tua itu harus benar-benar tahu kondisi anaknya saat ini. Jadi yang harusnya paling tahu tentang kondisi terkini anak itu adalah orang tua. Jangan sampai orang tua itu tahu berita terkini, gak penting. Gak penting, gak pernah penting berita itu. Tapi nggak tahu anaknya update-nya sampai mana. Yang lagi viral, gak penting. Terus gak viral terus kenapa? Kalau aku nanya sama orang, tahu viral ini? Iya. Viral yang bulan lalu apa? Oh, nggak tahu. Apa ya? Lupa ya. Lah ya, gak penting. Tahu berita hari ini tahu. Berita minggu lalu tahu? Nggak tahu. Nggak penting. Jadi kita tuh nggak boleh tahu tentang yang nggak penting. Kita tuh harus tahu sama yang penting-penting. Nah, kenapa? Karena kita prioritasnya apa ya? Di kepala kita tuh masih kacau. Nah, kita tuh harus atur mana yang paling penting dalam hidupmu. Nah, itu yang kamu harus spend time lebih banyak. Nah, jadi kayak misalnya anak dia. Anak itu paling penting. Yes, kalau mau ditanya semua orang tua yang juga sibuk dan tidak punya waktu untuk anak, pasti mereka ngomong bahwa anak itu yang terpenting. Tapi apakah kamu sudah alokasikan waktu yang terpenting itu tadi? Misalnya gini, contoh kamu ini. Ini agak susah sih, ini konsep yang susah ya. Jadi misalnya gini, kita kembalikan perpuluhan. Oke lah, kalau perpuluhan uang tidak masalah. Perpuluhan waktu itu susah. Misalnya kita mau ambil waktu 2 jam sehari itu kan. Untuk let's say baca firman Tuhan, doa. Oke lah, susah ya. Oke, susah, tidak masalah. Coba kalau gini, 10% waktumu untuk anakmu udah. 2 jam aja wes, 2 jam untuk anakmu sehari. Susah enggak? Mikir ya. Susah itu. Seriously susah loh. Karena time itu enggak pernah ada sampai we make the time. Itu. Nah, saya ini kan belakangan ini kan ikut kayak semacam mulai olahraga ya. Iya. Kan sudah umur ya. Iya. Jadi mulai olahraga, badan sudah mulai sakit semua kan ya. Metabolisme melambat. Iya, nah coach saya itu bilang gini, memang meskipun saya sudah ancang-ancang dari awal tahun, tapi saya baru joinnya sekarang kan ya. Coachnya saya bilang gini, memang kalau nunggu sampai badannya sakit semua, baru make the time. Nah, karena we don't have the time, but we have to make the time. Akhirnya saya sama istri kan akhirnya olahraga gitu kan. Tapi ya kita harus make the time tadi untuk something yang important. Karena kita berdua juga mikir kan bahwa kesehatan itu penting.
Karena kita harus hidup cukup panjang untuk anak-anak kita. Nemeni. Iya kan, jadi maksudnya supaya kita itu bisa hidup panjang, ya akhirnya mau nggak mau kesehatan itu jadi penting gitu. Nah makanya kan nanti kan yang penting itu harus di reorder dulu, diurutkan dulu prioritas hidupnya. Kalau prioritas sudah rapi, baru akhirnya waktu itu terus di make time, ya kan, di make time. Akhirnya ya kita mulai latihan olahraga, let's say seminggu 2 kali, 1 jam. Ya. Itu kan make time kan, sama anak-anak ya gitu, kita harus make time. Bisanya kapan? Bisanya setengah jam sehari, ya sudah setengah jam dulu, nanti lama-lama sejam, lama-lama 2 jam gitu. Ya menurut saya itu penting. Kadang kita cuma diem sama anak, ya mungkin di mobil, saya nggak pernah pakai supir ya, maksudnya di mobil berdua itu menurut saya itu tidak tergantikan. Terus nanti kita ngomong tentang anak-anak itu perlu time sendiri-sendiri, bukan cuma time rame-rame kan. Anak saya 4 soalnya. Jadi kadang-kadang ya kita gantian, kadang ngajak anak yang ini sendiri, kadang nanti ngajak anak yang kedua sendiri. Loh ya harus, karena kan kebutuhan anak beda-beda. Loh anak saya 4 tuh nggak ada yang sama kok. Nah, kita harus tahu itu kan. Saya juga ada adik kan. Saya ada adik. Saya nggak sama adik saya. Same kan. Berarti 4 orang itu kan unik semua. Jadi mereka unik dan mereka juga punya personality beda dan punya kebutuhan beda. Nah, itu kita harus bisa mengerti tentang anak kita. Nah, ini menarik Pak, karena tadi Bapak menyebutkan kadang ngajak satu anak untuk mungkin untuk quality ada waktu time sendiri, ya. Untuk quality time sendiri bersama istri, bersama anak, itu biasanya seperti apa dan apa yang dilakukan Pak? Oh gitu. Gini, setiap anak itu punya kebutuhan. Nah, misalnya contoh anak pertama. Sekarang kan masih 3 tahun nih. Dia habis ini kan lulus masuk SMA ya. Habis ini kan 3 tahun. 3 tahun itu kan saya kan pengennya kan anak saya itu nggak sekolah di Indonesia. Pengen sekolah untuk kuliahnya itu di luar negeri. Ada banyak alasan lah, tapi intinya seperti itu. Nah, anak ini sudah dipersiapkan dari sekarang. Masih SMP nih, SMP naik ke SMA itu sudah dipersiapkan. Jadi saya pergi ke kayak misalnya ke pameran pendidikan yang luar negeri itu kan. Nah, saya pergi sama dia, sama istri sama dia. Jadi maksudnya dia tahu bahwa ini keperluannya dia, bukan keperluan orang lain, keperluannya dia. And we take the time. Kadang-kadang di situ kan juga nunggu, ngantri apa segala macam, ngobrol. Ya apa feelingmu tentang apa studi di sini apa segala macam. Itu kan kita make the time dan kita ngobrol itu. Jadi mereka merasa bahwa kita ada untuk dia. Karena dia juga ada keperluan sini. Papa ini tuh dudis ke mana gitu kan. Terus kadang-kadang kalau dia sama mamanya itu kan sukanya kerjain tugas bareng. Jadi misalnya kayak mama ini help with art gitu kan. Ya udah, terus akhirnya mereka tuh bisa mewarnai sampai malam gitu. Ya. Kalau sama saya kan belajarnya lain gitu kan. Saya kan bagian yang matematik ya, jadi belajar sama saya matematik. Gitu. Jadi ada peranan sendiri ya? Ya. Kalau art sama mama, kalau mungkin yang eksak sama papa. Ya. Jadi kalau sama saya ya belajar maths itu bisa lama sekali. Ya, sampai kita lupa makan gitu. Nah, jadi beda-beda. Anak yang kedua lain lagi kebutuhannya. Itu kebutuhannya dia lebih ke arah kayak pengakuan. Jadi dia butuh banyak pengakuan. Jadi aktualisasi diri. Atau enggak, dia paling penting dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu mengakui dia gitu. Nah, itu lain lagi yang kita lakukan juga. Gitu kan. Jadi kayak merasa di-appreciate. Ya, dia butuh apresiasi, dia butuh diakui. Mamanya sangat appreciate dia. Cuma saya kan agak jarang appreciate dia gitu. Jadi dia itu butuh pengakuan saya. Ya, itu enak sekali itu masuknya, gampang sekali. Jadi saya bilang kan sama dia gini, namanya kan Noah, I know you don't like reading, right? Yeah. All of this is like very simple, you can just read. Saya bilang, yeah, but you don't like reading. No, then I'm sorry ya. Saya bilang, I'm sorry, you're not gonna make it. Nah, saya bilang, I'm sorry, kamu nggak akan sukses. Dia sedih, dia nangis. Ya. Terus dia bilang, yeah, how can you be successful if you're just waiting for other people to like digest the information and then sell it to you? Tell you. Nggak masuk akal kan ya. It's like sudah beruntung kamu ini bukan bahasa Indonesia, kamu masih bahasa Inggris gitu kan ya. Nah, nunggu sampai sesuatu tuh hebat terus kemudian ditranslate sama bahasa Indonesia itu malah lama. Saya nunggu buku-buku hebat ditranslate bahasa Indonesia itu lama, ini nggak usah. Saya bilang, you have to find the information gitu kan, and read it yourself and try to understand. Nah, problemnya adalah you're not trying to understand. If you are like only watch YouTube, ya anak-anak kan watch YouTube ya. Kamu lihat YouTube, okay, fine. All these YouTubers they are not very smart, bilang gitu. I'm sure they are not smarter than you.
and you just like delegate your future into their hands, like whatever they can understand, then you understand. That's like apa ya, sayang sekali gitu loh. Masa Sempit, kamu, ya. iya, masa kamu menggantungkan hidupmu sama itu? Kita aja loh, kita belajar, saya ngomong, kita belajar ya. Kita belajar itu aja, kan sekolah kita juga pakai Cambridge kurikulum ya. Jadi belajar. Kita ada buku ini buku Cambridge. Cambridge ini kan kurikulum standar untuk semua yang basisnya dari Inggris ya. Jadi kamu belajar ini bukunya. Masalah teachermu bisa ngajar atau enggak itu lain cerita. Kamu baca, ini standar kita. Kalau kamu bisa memenuhi ini, then you're good. But this is not what I want. I want more than this. But this is at the very least lah. Paling rendah kamu bisa seperti ini. Dari situ kan kamu juga tahu bahwa kita never rely on person. Kita tidak pernah rely on teacher untuk understand this and then tell us. No, we learn by ourselves. Jadi salah satu skill yang saya tanamkan ke anak saya adalah the ability to learn. Ya. Inquiry ya Pak ya? Ya, dia tanya. Yang kedua gitu. You should ask very good question. If you ask a very good question long enough, then you will understand that the world is only run by a few people. Oh ya tak? Yes. Terus dia selalu nanya sama saya, are my questions good enough? No, not really. Ya, naik lagi. Yeah. Memang saya pancing itu sampai akhirnya ngomong, okay, Noah. So what do you think? Do you think you need to read? Dia bilang yes. Okay, good. Karena kita belajarnya Bible, dia ngomong. Akhirnya dia bilang ini, Papa, will you read with me? Sure. After all of this ya, we read ya every night. Karena bilang gini, you ask lah. Kita ngomong, you ask your grandma atau apa ya. Ya, sebenarnya sebagai orang Kristen, what is your job sih? Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen itu apa kan? Ya, to know Him, man. To know Him. How do you know Him? How do you know God? How do you know Him? By reading the Bible. Yeah. But no, they just wait. Do every Sunday, go to church and wait until the preacher tells her what to do. No. Yeah. Kamu harus baca. Akhirnya dia bilang, okay, will you read with me? Sure. Terus dia bilang, akan aku baca, aku nggak ngerti. It's okay. I'm not saying that you will read and you understand. It's okay, but you start reading to know more. Nah, baru bisa. Jadi ya, basicnya kalau anak kedua kayak gitu, ya saya hantamnya justru di situ. Nggak apa-apa dia nangis, tapi nangis nggak boleh dibiarin. Nangis harus diterusin ngomongnya sampai akhirnya sampai kesimpulan tadi. Akhirnya, okay, so will you read with me? Yes. Yeah. Win-win. Ya. Anak ketiga lain lagi. Iya. Anak ketiga itu very aktif dan dari kecil saya tahu bahwa dia itu left-handed. Dan saya biarkan dia left-handed. Saya selalu ngomong sama gurunya, guru, misalnya teacher, Miss, Hugo ini namanya Hugo ya, Hugo ini left-handed. Supaya mereka tahu. Iya. Jadi mereka enggak expect yang aneh-aneh. Ke kanan. Iya. Ya, jadi menurut saya gini, kita tuh sebenarnya beruntung loh dunia ini dikuasai oleh orang yang tangan kanan. Imagine kalau dunia ini dikuasai sama orang tangan kiri. Tulisannya terbalik semua. Kayak ini terbalik semua tulisannya. Comfort dibacanya dari belakang COM. Loh anak saya gitu loh, dulu bangga sekali. Masuk sekolah gitu, Papa, can I use the whiteboard? Ya, yeah, sure. Terus dia tulis A, B, C. Bangga sekali. Tapi dari kanan. A, B, C, D, E. Loh iya loh. Anak yang, saya punya teman juga, teman baik yang dia tangan kiri juga. Pastor kita juga tangan kiri. Jadi orang-orang tangan kiri itu pandangan tentang dunianya itu berbeda. Gitu ya. Jadi dia itu akan di awal-awal itu dia akan sangat amat kesulitan untuk membaca. Sangat amat sulit untuk membaca. Bacanya itu kebalik-kebalik. Teman saya itu masih balik-balik B sama P sama apa perutnya di mana gitu ya. Iya. Itu masih loh, enggak masalah. Gitu. Tapi cara berpikirnya itu berbeda orang tangan kiri. Anak saya bisa dua-duanya, maksudnya ambidexter ya, istilahnya bisa dua-duanya. Tapi pengakuan bahwa anak itu unik gitu kan. Tuhan menciptakan seperti itu, ya sudah, situ aja enggak masalah. Nah, kita yang harus appreciate. Jadi dia juga kebutuhannya beda. Ya, jadi kita yang harus bisa mengenali kebutuhannya itu apa. Nah, kalau yang kecil masih belum kelihatan, nggak masih 2 tahun. Iya. Nah, kalau tadi kan yang Pak Erik bahas udah yang indah-indah nih Pak. Oke. Sekarang yang agak serius nih, perkara disiplin dan konsekuensi. Gimana cara Pak Erik untuk mungkin, kadang kan anak ada berbuat salah ya Pak ya. Gimana caranya Bapak untuk tetap mengajar mereka, mendidik dengan konsekuensi, tapi tetap menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak Bapak? Ya, menurut saya orang berbuat salah itu kan
kalau bahasanya orang kan khilaf kadang-kadang Iya. itu kan ya. Ya kita harus tahu dulu ini kesalahannya khilaf atau kesalahannya ini memang built-in ya karena cara berpikir gitu. Jadi kita biasanya kan cenderung karena mungkin karena stres atau apa, kita cenderung marah pasti ya. Kalau ada anak berbuat salah. Terus kemudian kan kita itu cenderungnya ngata-ngatain. Ya, ngata-ngatain. Jangan pernah ngata-ngatain anak ya. Penting itu. Ya karena apa omongan orang tua itu kan itu yang akan terjadi anaknya. Jadi kita nggak pernah boleh ngomong buruk. Jadi kalau saya biasanya ngomong adalah what were you thinking? Maksudnya apa sih yang kamu lakukan? Ya pertama kita ngomong stop, don't do that atau apa. Setelah selesai kita tuh harus sampai dalam. Jadi kita tuh ada banyak sesi untuk refleksi. Refleksi itu penting sekali. Ya. Jadi maksudnya kita sebagai edukator kita tahu bahwa kita tuh kalau ngajar orang ini ya, kalau ngajar mendidik orang itu harus sampai orang itu refleksi tentang apa yang dia lakukan. Nah, jadi kita tuh nanya, what were you thinking? Kamu melakukan itu loh, kamu mikir apa? Semua ini nggak cuma sama anak saya, sama tim saya juga gitu. Mereka bikin kesalahan tuh malah sering. Saya bilang gini, it's okay you make mistake. Ya, every day you make mistake, I'm fine. Just as long as you don't repeat the same mistake. Nah, jangan sampai kesalahan yang sama 2 kali. Salah ganti terus setiap hari. Oh, kamu bertumbuh luar biasa. Ya. Bertumbuh luar biasa. Itu bener kan? Tapi kan pada waktu dia bikin salah, aku selalu nanya, loh, sebentar. You making mistake kan? Sebelum berbuat itu kan pasti sudah mikir kan? Kalau misalnya, enggak, aku berbuat enggak mikir. Nah, itu salah kan? Yeah. Mikir dulu. Itu paling gampang. Oke. Kalau sudah mikir, apa yang kamu pikirin kok sampai kamu berbuat itu? Mikir lagi kan? Nah, di situ aku tahu, oh ini salah berpikirmu di sini. Jadi itu yang harus dibenerin. Karena menurut saya adalah yang harus diperbaiki adalah cara berpikirnya. Kalau sudah cara berpikirnya benar, actionnya pasti benar. Jadi kita itu nggak pernah sampai refleksi sampai ke root cause-nya. Kalau saya kan basically orang IT ya, jadi saya banyak nanya suatu pertanyaan itu selalu 5 why. Why? Oke, why? Oke, why? Oke, why? Nah itu kalau sampai dalam nanti ketahuan. Gitu. Nah, saya mendidik anak-anak saya itu seperti itu. Jadi mereka harus bisa kalau bikin salah, it's okay. But what were you thinking? I thought, okay, so now you know, right? Doesn't happen that way. Then they will, okay, fine. Ya, I'll do better next time. Nah, itu kan, ya, karena kita itu enggak mau ngejudge orangnya, tapi the way of thinkingnya yang harus dirubah. Gitu. Ya, konsekuensi selalu ada. Apa Pak contohnya? Contohnya apa ini? Ya, misal. Satu kasus mungkin. Jadi supaya parents di sini, terutama papa-papa di sini, mungkin bisa belajar dari Pak Erik. Ya, menurut saya tadi ya. Jadi jangan sampai kesalahan yang sama diulang. Itu dulu. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua, ini kan ngomong sama parents yang lainnya. Yeah. Jadi kalau kita sebagai orang tua, kita lihat anak kita itu terus melakukan kesalahan yang sama, berarti ada something wrong. Berarti ada sesuatu yang harusnya kita itu kita tuh address segera, tapi kita nggak address gitu ya. Nah, contohnya misalnya gini, anak saya ini misalnya yang paling gede aja lah. Misalnya yang paling gede ini dia tidurnya malam, kayak gitu ya. Nah, ya kita ngomong, maksudnya kamu nggak bisa kayak gini gitu loh, ya kan kita ngomong kan. Nah, cuman memang dia agak sulit tidur, dari kecil agak sulit tidur. Ya kita coba mengerti juga. Jadi ya akhirnya ya kita nggak mau, kan itu juga bisa dibilang kesalahan dia, tapi juga bisa dibilang bukan kesalahan dia gitu kan ya. Jadi ya memang dia nature-nya agak susah tidur gitu kan ya. Nah ya kita ngomong sama dia ya, tolong jangan sampai, terutama kalau misalnya besok sekolah, ya jangan sampai seperti itu. Tapi kalau misalnya besoknya weekend kita masih oke gitu kan ya, masih ya, tapi kita rem juga karena yang berikutnya lagi kalau misalnya minggu ya. Jadi kan maksudnya treatmentnya itu kayak agak agak dependent on the kind of mistakes ataupun yang yang mungkin bapak sama ibu lebih bantu dia gimana sih preparation mau tidur gitu atau seperti apa? Enggak sih. Supaya dia nggak begadang kan Pak? Itu cuma masalah, menurut saya masalahnya cuma masalah self control aja. Jadi
kita harus tahu dulu ya, ini masalahnya apa. Iya. Menurut saya itu masalahnya adalah self control. Nah, dia self controlnya masih kurang bagus, jadi ya kita bantu untuk kontrol kan gitu kan. Nah, kita bantu untuk kontrol, kita kasih advice, tapi tetap dia yang harusnya tetap in charge, maksudnya dia harusnya mau gimana. Makanya kita selalu ingatkan, besok tuh jam segini, besok jam segini, ayo cepat tidur, jam segini. Jadi kan yang kita ingatkan adalah tanggung jawab, bukan cuma masalah dia ditekan bahwa nggak boleh tidur malam, harus cepat tidur gitu. Enggak, karena kita tahu dia kurang self control, kita tambahkan justru ke sana. Contoh saya kayak gini, saya ini belajar banyak dari coach saya, meskipun saya beberapa kali ya. Saya bilang, aduh, ini kakiku kram nih tadi pagi bangun gitu kan ya. Kan ini mau latihan tapi kakiku kram, terus akhirnya lututku ini nggak enak gitu. Sama dia yang dihajar justru kaki, justru yang sakit itu dihajar. Karena dia bilang itu karena dia nggak pernah dilatih. Jadi belakang lutut ini kan ada otot ya, itu nggak pernah dilatih. Itu harus dilatih. Jadi saya dilatih hajar sampai di situnya. Jadi anak ini kalau kita tahu bahwa root cause-nya dia adalah self control, lack of self control, maka kita harus kasih dia self control. Kasih dia tanggung jawab banyak. Diingatkan akan tanggung jawabnya dia. Dia pasti fail, it's okay. It's okay. Ya kita ingat lagi besoknya. Nggak masalah gitu. Fail saya belajar dari entrepreneurship di Amerika ya. Satu hal yang membuat Amerika itu bisa sukses secara entrepreneurship itu cuma satu. Karena mereka embrace yang namanya failure. Gagal itu it's okay. Kalau di sini kita gagal itu kita dijudge. Gagal itu shame. Iya. Loh, orang berusaha gagal ini it's okay toh, fine toh. Kita tuh harus fail-nya fast, fail early, kemudian fail-nya itu kita harus fail forward. Jadi kita jatuhnya tapi maju, terus maju. Nah, itu yang nggak ada di sini. Nah, makanya saya berusaha menciptakan itu di keluarga kan. Jadi maksudnya adalah it's okay you fail, tapi forward. Nah, menurut saya yang saya paling suka dari anak saya yang pertama adalah growth-nya adalah dia mulai care tentang sekolah. Sederhana ya, care tentang sekolah. Itu sangat amat sederhana. Dia punya rasa tanggung jawab yang luar biasa. Dia ask for our help gitu kan. Iya. Itu menurut saya very good. Nah, kalau Pak Erik nih, misalnya lagi stres pekerjaan, mungkin deket deadline atau apa, gimana caranya untuk memanage diri Pak supaya tetap bisa berkomunikasi baik dengan anak? Susah sih itu memang. Harus diakui itu susah. Ya, mereka juga bisa mengerti lah. Apa Bapak kayak bilang, Jadi sorry maksudnya, give me some time gitu? Iya. Jadi maksudnya declare dulu. Jadi misalnya, guys, okay, I'm gonna have this, so I won't be able to do this. With Can you. Can you just like be more quiet atau apa gitu. Maksudnya declare dulu. Ya istri juga membantu. Kan stres ya kan enggak selalu ya, enggak sepanjang waktu every ya. day, every time. Iya. And then afterwards ya kita harus make up lah. Maksudnya afterwards ya, maksudnya gini, banyak orang tua itu jarang bilang sorry ke anaknya. Simple loh. Maksudnya kenapa kita bilang sorry sama orang lain ya? Iya. Maksudnya kadang-kadang kalau kita sorry, ya kadang-kadang apa yang tadi bilang tata krama atau apa, ya kan. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong sorry benar-benar kan karena kita mau jaga perasaan orang lain kan. Nah, kenapa kita nggak pernah jaga perasaan anak sendiri? Betul. We should say sorry. Ya. We should say thank you. We should say good job. We should say sorry. Berat loh, ngomong sorry itu berat loh. Tapi ya it's okay, yang anak kita kan ya, kita harus ngomong sorry. Iya. Nah, kalau dari sisi Pak Erik sendiri, apa tantangannya menjadi papa 4 anak? Dan gimana caranya untuk mengatasi atau overcome that challenge? Iya, tantangannya selalu waktu ya setiap hari ya. Waktu, terus kan kita berusaha untuk custom ya. Maksudnya setiap orang itu punya personalisasinya sendiri-sendiri ya. Kebutuhannya mereka sendiri-sendiri. Ya itu susah. Terus manage kan juga dengan kebutuhan secara finansialnya anak-anaknya. Anak 4 kan? Iya. Ya, kalau pergi makan, cowok semua. Belum ngomongin sekolah. Oh ya. Uang masuk, uang gedung, uang seragam. Ya itu sudah pasti. Tapi ini cowok. 4-4-nya cowok. Kalau sudah menginjak remaja. Oh, remaja dulu nih. Makannya itu luar biasa. Oh iya betul. Sehari bisa 5 kali. Minimal nasi 2 piring. Ya, pokoknya biasa lah pokoknya. Ya jadi maksudnya apa ya? Ya kebutuhannya mereka kita harus fulfill lah, intinya gitu. Pak Erik, kalau waktu bisa diputar, apa sih yang mungkin diputar aja. Pak Erik pengen undo, kayak mungkin satu kesalahan yang mungkin tidak
tidak boleh dilakukan kembali supaya bisa memberikan info juga untuk para calon-calon ayah di sini yang juga mendengarkan, Pak Erik? Menurut saya waktu sih, karena anak itu pertumbuhannya cepat sekali ya. Jadi kalau kita nggak ada waktu untuk mereka, gitu ya, itu kita kehilangan momen yang luar biasa. Jadi kayak gini lah, bayi paling gampang bayi ya. Bayi, wow, dia pertama kali bisa jalan. Kita aja enggak itu. Kita aja enggak nyemangati dia. Nah, itu contoh aja. Nanti bayi pertama kali bisa ngomong. Wah, ngomong bayi sudah bisa ngomong mama, ngomong papa. Jadi anak saya yang kecil itu ngomongnya masih bisik-bisik. Ya kan, tapi kan kita disebut kan kita seneng kan ya, kita ada atau enggak gitu. Jadi ya menurut saya waktu sih. Jadi anak saya ada 4 dan masing-masing itu masa kecilnya kan berbeda-beda ya. Ada masa kecilnya pas waktu, ada yang saya tinggal ke Amerika, waktu itu ada yang saya tinggal ke Amerika. Itu kan ada yang mungkin masa-masa pas waktu dia SD itu kita nggak ada waktu, macam-macam lah. Karena kan mereka ikut kita dari dengan berbagai musim kehidupan kita kan. Jadi ya mereka juga tahu. Nah, jadi menurut saya yang paling penting adalah waktu. Istri saya juga gitu. Waktu dia kerja, dia kurang banyak waktu sama anak-anak saya. Nah, sama anak-anak kita ya. Akhirnya kan sekarang kan ya dia sudah dia full time mom kan. Jadi dia bisa lebih banyak waktu sama anak-anak. Karena hubungan itu paling penting ya. Hubungan itu paling penting, dan bagaimana nanti anak kita itu bisa menjadi manusia yang kita mauin ya, kita yang spend waktu di situ. Masih kurang, menurut saya masih kurang. Saya ini masih kurang. Jadi ya kita harus lebih. Apalagi kalau anak 4 ya. Iya Pak, betul. Ya waktu aja. Nah, kalau value atau nilai-nilai apa yang ingin Bapak tanamkan pada putra-putra Pak Erik semuanya? Tadi sudah ada banyak sih yang saya cerita ya. Pertama ya pasti biblical value ya, maksudnya value-value yang ada di Alkitab aja gampang. Yang kedua adalah menurut saya adalah kemampuan untuk bisa learn independently, ya, nggak dependen sama orang lain, nggak nunggu YouTuber bikin gitu kan ya. Ngapain nunggu YouTuber? Baca aja dulu. Yang ketiga itu adalah nggak pernah accept normal. Gitu. What is normal? Nggak penting normal itu. Jadi mereka harus punya goal sendiri dan mereka harus tahu itu. Gitu. Jadi kayak anak saya yang kecil, yang nomor 3 itu kan dia kalau ngomong sama tim saya ngomong gini. Misalnya contoh nih, Mr. A, ya. You're an adult, right? Dia bilang gitu. Ini waktu dia ngomong waktu umur 5 tahun ya. Yeah. You're supposed to be married, right? You're not married yet, okay? Yeah. Why you not married? Dia bilang gitu. Terus dia ngomong kan dengan alasannya dia kan. Terus dia ngomong gini, but you do know how to get married, right? You know what are the steps needed to take that, gitu ya. Bahasa dia itu. Yeah. So why you not doing it? Itu basic dulu. Jadi kalau kita sudah cara punya satu goal, ya, kalau kita usia 5 tahun. Iya, kalau kita sudah punya satu goal, you know how to get there, right? Iya, then do it. Itu paling basic. Makanya saya yakin anak saya nomor 3 ini bisa jadi entrepreneur. Karena dulu kan saya ikut Pak Ciputra lama ya, jadi Pak Ci itu dulu itu kan dia ngomong gini, daerah Citra itu dia cuma lihat dari helikopter, dia bilang di situ aku mau bikin kota di situ. Ya apa caranya? Nggak tahu. Entrepreneur itu gitu. Punya tujuan, tapi nggak tahu gimana caranya. Ya dia make it happen. Sekarang kan ada kan kotanya. Nah, ya itu. Coba gitu aja. Saya maunya itu. Ya, jadi kalau misalnya dia ngomong, menurut saya harus bisa kemampuannya adalah learn independently, kemudian disregard the norm ya. Normal itu nggak penting gitu kan. Ya, yang keempat ya mungkin kasih ya. Karena ujung-ujungnya semua nggak penting. Ujung-ujungnya adalah kasih. Jadi gimana caranya saya ajari ke mereka bahwa love is never fair. Berantem di dalam keluarga, terus kemudian mereka ngomong nggak fair. I said to my second son ya, yang Noah ini kan dia selalu ngomong gitu, karena dia ada kokonya, dia ada adiknya, jadi kan dia selalu berpikir gitu kan. Dia bilang, Noah, love is never fair. Do you want love or do you want fair? You should always remember ya, love is never fair. Ya sudah. Sometimes we love to lose. Ya, ya macam-macam lah. Pokoknya yang membedakan keluarga dengan yang lain
keluarga dengan bukan keluarga, keluarga dengan teman apa segala macam itu love. Yeah. Kuncinya di situ, jangan Agreed. pernah lupa itu. Yes. Ya, itu. Oke, Pak Erik terakhir, Oke. boleh sedikit tips untuk papa-papa di rumah dan juga di luar sana untuk lebih lagi untuk meluangkan waktu bersama putra-putrinya. Silakan Pak Erik. Tips ya. Ya. Satu aja ya. Oke. Menurut saya gini, anak itu kan darah daging kita ya. Jadi Tuhan tuh kasih anak itu sebagai penerus keluarga kita. Tuhan itu sebenarnya kasih kita anak itu karena dia yakin kita itu sanggup. Tapi kita tuh pasti punya punya kesulitan sendiri-sendiri dan Tuhan tahu. Minta tolong aja sama Tuhan. Tuhan, aku ini tidak sempurna. Aku ini banyak kekurangan. Aku tuh mau jadi ayah yang baik, tapi aku nggak tahu ya apa caranya. Nah, aku yakin Tuhan pasti akan tolong. Tuhan pasti akan tolong kita dengan semua kelemahan kita untuk kita menjadi ayah yang lebih baik. Yang anak kita butuhkan adalah kita menjadi ayah yang lebih baik. Dan kadang-kadang kita butuh bantuan. Bantuan itu dari Tuhan, mungkin bantuan itu dari istri, mungkin juga bantuan itu dari anak kita sendiri yang mau terima kita apa adanya. Tapi apapun itu, kita harus minta bantuan kalau kita merasa kita kurang. Dan ini penting, suatu hal yang penting, kita perjuangkan, untuk kita doakan, bukan sesuatu yang 5 menit selesai, bukan 1 minggu selesai, tapi ini memang bertahun-tahun, berdekade-dekade, kita berusaha untuk menjadi ayah yang lebih baik. Saya yakin bahwa setiap dari kita tuh punya kemampuan itu. Kemampuan itu mungkin belum muncul saat ini, tapi kita perlu perjuangkan bersama-sama dengan istri, bersama-sama dengan Tuhan, supaya anak-anak kita ini bisa tumbuh menjadi manusia yang baik, dan mereka bisa mengingat bahwa keluarga di mana dia tumbuh adalah keluarga yang baik juga. Sehingga nantinya kalau mereka bisa berkeluarga sendiri, mereka juga bisa menciptakan keluarga-keluarga yang lebih baik sebenarnya, yang berikutnya. Supaya kita semua bisa mencapai sebuah generasi bangsa Indonesia yang jauh lebih baik daripada sekarang. Semua dimulai dari keluarga, dan keluarga itu adalah keluarga kita sendiri. Ya. Baik, boleh dong aplaus buat Pak Erik, luar biasa. Pak Erik, sekali lagi Sisil ucapkan terima kasih Ya, sama-sama. sudah berkenan hadir di Conversation Podcast, Pak. Ya, dan kita sudah berada di akhir dari sesi ini. Kita juga ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Ayah Nasional. Jadilah ayah yang berperan dalam hidup anak, sehingga anak akan merasakan sosok ayah di dalam hidupnya. Alright. And don't forget to always watch our YouTube channel and subscribe this channel and watch the other videos. Goodbye, see you next time.